Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Pada video ini kita akan sekali lagi belajar mengenai penerapan integral tertentu ya. Jadi kalau di video-video sebelumnya Anda bisa belajar mengenai menghitung volume benda ya menggunakan metode irisan, kemudian menggunakan penampang, di mana di metode penampang itu ada 3 metode juga ya, yaitu khusus ini untuk benda putar ya, yaitu metode cakram dan metode Wasser ya. Jadi kalau dibandingkan dengan irisan itu tidak harus penampangnya tidak harus berupa benda putar, tapi kalau untuk cakram dan Wasser itu penampangnya berupa disk ya, atau berupa lingkaran. Tapi kalau cakram itu bisa disk yang tengahnya lubang ya, jadi itu bedanya antara cakram dan Wasser ya. Nah, masing-masing metode punya karakteristiknya ya. Misalnya di cakram itu batas daerahnya juga menjadi sumbu putar ya. Misalnya sumbu E atau sumbu Y gitu, atau sumbu yang sejajar dengan sumbu E maupun sumbu Y. Kemudian kalau cakram itu lebih khusus lagi, yaitu apabila sumbunya tidak harus bagian dari daerah yang mau diputar itu ya, nanti sehingga ada daerah lubang ya di Wasser ya, ada disk tapi tengahnya lubang juga berupa lingkaran juga ya. Itu kalau sumbunya tidak termasuk dalam daerah yang mau diputar ya. Nah, sekarang kita akan juga belajar metode baru lagi, yaitu metode cangkang ya, atau shell ya. Nah, karena itu benda putar maka cangkangnya berupa silindrik jadi kayak tabung gitu, tapi tengahnya lubang ya. Kayak pipa jadinya kan ya. Nanti kita akan belajar. Nah, apa keistimewaan dari metode cangkang ini atau shell method ini ya? Kita langsung saja ke materinya ya. Kita lagi peta konsepnya ya. Kita sudah sampai pada metode cangkang ya. Ya, ini kasusnya ya, ketika kita menggunakan metode cakram atau metode Wasser ya. Ini jelas baca Wasser bisa ya. Nah, tapi kalau Wasser itu kan ini sumbu putarnya sumbu garis yang sejajar sumbu Y ya. Ini ya, X sama dengan min 1. Nah, daerahnya tuh ini. Nah, daerah itu ini. Nah, kalau metode Wasser kan nanti fungsi kanan yang lebih kanan dikurangi dengan yang kiri, jari-jarinya nanti kan, untuk menentukan jari-jarinya itu kan, jari-jari yang luar dikurangi jari-jari yang dalam gitu. Nah, di contoh yang di metode Wasser itu antara jari-jari fungsi yang jari-jari luar dan dalam itu fungsinya beda. Ini fungsi sebelah kanan, fungsi sebelah kiri. Ini fungsinya sama ya. Artinya karena ini diputar dalam sumbu yang sejajar sumbu Y ya, maka fungsi fx sama dengan 3x min x kuadrat ini saya butuh ekspresinya dalam bentuk x sama dengan apa dalam fungsi Y. Itu yang tidak mudah, tidak terlalu mudah. Mungkin bisa, tapi cukup rumit ya menyatakan X dalam Y gitu ya. Meskipun bisa, nanti pun kalau kita masukkan dalam integralnya rumus metode Wasser itu, integralnya juga tidak mudah juga ya. Gitu. Ini yang membutuhkan metode yang lebih sederhana lagi, lebih efektif lagi ya. Wasser bisa secara metode bisa, secara konsep bisa, tapi menyatakan X dalam Y tidak selalu bisa karena ada fungsi seperti ini ya. Karena Wasser membutuhkan 2 fungsi, sebelah kanan dikurangi sebelah kiri, itu kalau sumbunya sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, nanti fungsi sebelah atas kurang yang bawah gitu
Ini masalahnya, ya. Baik, kita sekarang belajar gimana sih metode cangkang itu, atau shell method itu, ya. Jadi pertama kita misalkan dulu ya, di fungsinya yang non negatif aja lah biar mudah, ya. Dan di batas bayangannya batas fungsi positif non negatif dan sumbu x, ya. Jadi ini gambarnya, y non x dan sumbu x gitu ya, dari A sampai B, ya. Sumbu putarnya itu diambil di kirinya A, ya, di sini ya. X sama dengan L, jadi A lebih besar dari L ya di sini, kayak tadi kan contohnya tadi kan. Nah, ini sumbu putar, berarti kan di sini sudah menjadi batas dari daerah yang mau diputar ini, ya. Jadi kalau ini saya putar, maka jadilah ini ada lubang di tengahnya gitu kan, kayak washer sih, tapi tidak begitu caranya, ya. Kalau washer kan yang diputar adalah yang horizontal begini, ya, jadi washer gitu kan ini. Tapi ini kita dekati fungsi daerah abang biru ini dengan persegi panjang yang tegak begini, ya. Putar nanti sesuai L terhadap sumbu putarnya X sama dengan L. Jadi ini kalau saya putar yang merah ini, ya. Nah, merah ini kan hanya sebagian saja dari banyak persegi panjang, ya kan. Nah, ini dengan lebar delta X, ya, tingginya ini fx, ya kan, karena X berarti ini fx, atau kalau ini CK berarti FCK, ya kan. CK saya jarakkan dari A sampai B nanti. Nah, hasilnya apa ini nanti kalau saya putar dari sumbu X sama dengan L. Nah, ini kan daerah yang seperti pipa ini kan, ya, ini jadinya. Nah, itu untuk satu bagian ini saja. Kita kan mau menghitung volume semuanya ini, berarti kan saya ini satu bagian dijumlah dengan bagian yang lainnya, diputar lagi dan lainnya diputar lagi itu. Itu maka ini VK gitu kan, ya. V pada titik ke K, CK ini kan, pada selang ke K, ya kan. Jadi prinsipnya adalah sekarang kita mempartisi AB dalam N subinterval, jadi ini subinterval, kemudian CK dari titik tengah dari subselang AK-1 AK. Jadi kan kita aproksimasi daerah yang di bawah kurva biru tadi kan, dengan fungsi panjang sebanyak N ini tadi kan, ya. Nah, setiap subselang itu kita punya tinggi dari persegi panjang itu kan FCK dengan lebarnya delta XK tadi itu. Ini, ya, FCK delta XK diputar begini, ya. Maka itu cangkang namanya, shell, ya. Nah, karena kita ambil volume, ya, kita perlu menghitung volume cangkang itu kan. Bagaimana menghitung volume cangkang itu? Caranya adalah kita ini, ya, ini diiris secara vertikal, ya, jadilah seperti ini kan. Apa ini? Yang menjadi balok, ya kan. Tinggal sekarang ukurannya. Kalau ini tadi, maka tingginya kan FCK tadi kan, ya. Tebalnya yang ini kan berarti delta XK ini kan. Dan kelilingnya, nah keliling itu apa? Ya, panjangnya ini, panjangnya apa? Panjangnya keliling lingkaran ini, ya. Jadi balok ini dengan panjang keliling lingkaran, tingginya FCK dan tebalnya delta XK. Di lingkarannya sekarang apa rumusnya? Ya, 2pi R toh, tinggal cari R nya mana. R nya adalah jarak dari ini ke situ, dari CK min L. Nah, itu jarak R nya. Jadi volume dari ini saya simpulkan delta
VK ya, delta VK itu adalah 2 PR kali tingginya kali tebalnya ya. Jadi 2 PR nya adalah titik pada AB yaitu CK dikurangi sumbunya ya, kan dari asumsinya AB di kanannya L, berarti CK min L ya kan. Kemudian dikali tingginya di titik CK di F CK, dan tebalnya delta XK ya. Nah ini kita punya ini satu subselang. Tadi subselangnya ada N, maka kita bisa mengaproksimasi volume benda putar yang diperoleh dari muter bidang yang bio ini ke sigma ya, diaproksimasi dengan sigma tadi dari data VK, K-nya dari 1 sampai N. Nah kalau ini kan jumlah Riemann ya, kalau ketika kita perbanyak N-nya subselangnya ya, artinya delta XK-nya menjadi kecil, atau sebaliknya, kalau delta X-nya kita kecilkan maka N-nya lebih besar ya, maka kita punya ambil N-nya lebih besar juga tak, hingga kita dapatkan limitnya ya dari delta PK sigma-nya dari 1 sampai. Yang ini adalah integral. Tadi delta PK itu apa? 2P jari-jari kali tinggi ya kan. Jari-jarinya di titik pada AB di X dikurangi L sumbu putarnya, dan tingginya nilai fungsi pada X jadi Fx, tebalnya delta X tadi, delta X tadi adalah jadi dx ini. Inilah rumus dari volume benda putar ya dengan metode jangka, dimana sumbunya sumbu vertikal ya. Secara umum ini rumusnya ya. Jadi kalau batasnya adalah sumbu X dan fungsi Y ini positif ya, negatif, dan L di kiri dari A dan B ya, maka ini rumusnya nih. Nah, sesuai ukuran yang depan tadi itu integral dari A sampai B 2Pi jari-jari cangkang dikali tinggi cangkang kali dx kan, setelah limitnya dx ya, delta x tadi kan jadi dx ya. Itu sekarang kita menginjak pada contoh yang pertama tadi ya, benda putar yang diperoleh dengan mutar daerah yang dibatasi oleh parabola y sama dengan fx sama dengan 3x min x pangkat 2 terhadap sumbu putarnya yaitu x sama dengan min 1 yang tadi ya, dalam pertama tadi, masalah yang pertama tadi yang diminta untuk menentukan berapa volumenya ya. Kita coba uraikan. Nah seperti halnya metode sebelumnya, untuk merumus tadi kita butuh jari-jari dan tinggi kan, jadi jari-jarinya berapa dan tingginya berapa. Ini bidang tadi ya, jari-jarinya adalah jari-jari saya butuh persegi panjang tadi ini kan, ini kan di sini, nah di sini. Nah ini X nya atau CK nya dia ini yang mau kita putar begini ya, sumbu X sama dengan 1. Jadi jari-jarinya kan ini berarti ya, ini R nya ya, jadi jari-jari jadi jari-jarinya sama dengan titiknya X dikurangi dengan min 1 kita sama dengan X plus 1 ya. Nah sekarang tingginya kan ini, kalau X berarti kan ini efeknya. Nah jadi tinggi jangkangnya adalah sama dengan fx ya, sama dengan
3x min x kuadrat, ya. Terus dari sini kita bisa menggunakan langsung rumusnya tadi ya, 2p ya, V sama dengan integral batasnya kan dari ini sampai situ ya, 0 sampai 3 x-nya ya, 2pi r nya adalah x plus 1, tingginya adalah 3x min x kuadrat, tebalnya dx ya. Ini yang kita hitung integralnya sekarang. Sebelum dihitung kita uraikan dulu ya dalam kurung itu supaya, dan 2pi saya keluarkan dari integral biasa ya. Ini jadi 3x kuadrat plus 3x ya. Kemudian min x pangkat 3 min x kuadrat ya kan, kuadrat ya, dx ya. Ini 2pi 0 sampai 3 ya. Nanti apa ini dan ini menjadi 2x ya, 2x kuadrat plus 3x min x pangkat 3 dx. Nah, ini polinom biasa ya, polinom beda 3, integralnya masing-masing berarti 2/3 x pangkat 3 plus 3/2 x kuadrat ya, min 1/4 x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 3. Nah ini aljabar ya, jadi harus teliti di sini ya. Jadi 2pi dikali dengan, nah ini kan 3 pangkat 3 27 di 9 ya, 9 kali 2 18 9 kali 3 27/2 dikurangi 9 kali 9 1/4. Nah, ini berapa? Ini sama dengan, saya samakan penyebutnya ya, 2pi kali, ini semua saya bagi dengan 4 ya, 4 di 40 kali 72 ya, 72 kali 2 54 ya, dikurangi 81 ya. Jadi ini 2pi kali 126 ya, min 81 dibagi 4 dengan 5 ya, 5 11 kurangi 35 ya kan, 35 ya, benar ya, 35 benar. 45 ya, 45 ya, 45 ya, 15 dikurangi ya, dibagi dengan 4 dikali 2 pi sama dengan
45 pi per 2 ya, itu ya. Inilah volume dari jadi hitungnya mungkin tidak sulit kecuali hanya ketelitian aljabarnya ini ya. Tapi yang penting adalah sekarang harus bisa menentukan ini pusat jari-jarinya dari sini ya. Oh, jari-jarinya adalah jarak dari X ke sumbunya, tingginya yang nilai fungsinya itu ya kan. Nah, itu harus bisa untuk mengkonstruksi integral ini yang penting, langkah awal yang penting ya. Kemudian baru tentu saja integralnya harus bisa. Tapi kebetulan integralnya tidak sulit karena hanya polinom ya. Jadi itu caranya ya. Ini ya 45 pi per 2. Nah, seperti halnya metode cakram maupun cangkang ya, bisa saja sumbu integrasinya itu tidak hanya vertikal tapi juga horizontal ya, seperti tadi ya. Batasi sumbu Y dan fungsi ini ya, yang positif juga ya. Kemudian batasnya dari C sampai D Y nya ya, dan tadi L sumbunya, sumbu putarnya itu kurang dari batas kirinya, jadi di bawah gitu ya. Jadi L di bawah dari C, jadi Y sama dengan L sumbunya, maka integralnya kayak mirip tadi ya, kan batasnya dari C ke D 2pi kali jari-jari dalam Y ya, tingginya juga dalam Y, tebalnya dalam Y, jadi semua jari-jari dan sini cabang dalam Y semuanya. Analog saja kan cara idenya ya. Nah, jelasnya kita coba mengerjakan contoh soal 2 ini ya. Diputar, daerah yang diputar adalah dibatasi sumbu X. Ini sumbu X tadi ya, ini ya. Iya, ini sumbu X ya, ini bukan sumbu Y. Sumbu X dan fungsi ini, dan garis X sama dengan L sebagai 4 sebagai sumbu putarnya ya. Bukan, ini daerahnya dibatasi fungsi ini dan X sama dengan 4. Sumbu putaran sumbu X ini ya. Kebetulan ini sama ya, jadi sumbu putar dan batas daerah itu juga sumbu X. Jadi ini kan sebenarnya masalah yang bisa dikerjakan menggunakan metode cakram ya. Nanti silakan dicoba menggunakan metode cakram apakah hasilnya sama. Saya menunjukkan kita coba menyelesaikan masalah ini menggunakan metode cangkang ya, silindris ya. Baik. Oke, kita ke contoh 2 ya. Oke, sini seperti tadi ya, sumbunya sumbu ini kan, sumbu X ini ya, sumbu putarnya kan. Nah, sumbu putarnya sama dengan batas daerah itu. Nah, ini kalau pakai cangkang, pakai cakram kan bisa ya, laser bukan laser, cangkang atau cakram ya, karena sumbu putarnya sama dengan sumbu putarnya ke sini kan. Kita pakai yang ini. Nah, cakram ya, ini diputar. Nah, jadilah seperti ini ya. Tapi kita nggak pakai itu, kita coba cangkang ya. Jadi jari-jarinya sekarang, jari-jari sama dengan jarak antara sumbunya dengan titik di 0 sampai 2 ini. Nah, 0 sampai 2 dari mana ini? Ini saya potongkan dari Y sama dengan angka X dengan sumbu X, itu X sama dengan 4 ya kan? Jadi 4,2 ini. Jadi Y nya 2 dan di sini tadi ya, ada 0 sampai 2. Jadi
jari-jarinya sekarang dari Y, dari sini ya, dari sini ke situ. Ini adalah Y ya. Y, jarak ini kan Y. Kemudian tingginya ya, tinggi cangkang yaitu ini kan. Nah, dari sini ke situ. Jadi X sama dengan 4 dikurangi X sama dengan Y kuadrat. Jadi Y kuadrat ya, dari sini dari X sama dengan 4 sampai X sama dengan gabung sini. Sehingga P nya sama dengan batasnya dari 0 sampai 2 ya, jika bandingkan ini kan cangkang itu, kemudian 2pi, jari-jarinya adalah Y dikali dengan tingginya adalah 4 min Y kuadrat, tebalnya adalah dy. Nah, ini tebalnya ini kan delta Y nya ya. 2pi saya keluarkan dari integral 02 ya, dikalikan berarti 4y min y pangkat 3 dy ya, sama dengan 2pi, ini polinom lagi toh, jadi 2y kuadrat ya, min 1/4 y pangkat 4 ya, untuk batas 0 sampai 2. Oke. Nah, dan tidak sulit ya, karena polinom saja. 2pi kali 8 ya, 24 kali 2 8 min berapa, 16 bagi 4 ya, sama dengan 4 kali 2pi ya, 8pi. Nah, silakan nanti dicoba menggunakan metode cakram ya, apakah hasilnya sama. Kebetulan di masalahnya bisa dikerjakan cakram. Kenapa? Karena batas daerahnya yaitu sumbu X itu sama dengan sumbu putarnya, itu pasti bisa dengan pakai cakram ya. 8pi ya. Oke ya, itu silakan dicoba sendiri menggunakan cakram. Jadi kalau dirangkum untuk metode cangkang ini ya, kita perlu menggambar daerahnya dulu saja, dan itu karena di garis sejajar sumbu putarnya itu sebagai tingginya nanti kan, dan nanti jarak dari garis sejajar itu dengan sumbunya itu adalah jari-jarinya. Itu diperlukan dulu mana jari-jarinya, mana tinggi cangkangnya ya. Baru setelah itu cari batas-batas integrasinya. Tadi ada tahap pertama tadi udah ketemu langsung ya, karena kurvanya motong sumbu, ada X nya dari 0 sampai 3 tadi kan. Jadi kalau yang kedua tadi kan mencari batas Y nya kan dipotongkan dulu antara kurva X sama dengan 4 dan kurva X sama dengan Y kuadrat tadi ya. Ketemu tadi Y nya dari 0 sampai 2. Ada yang begitu, ada langsung ketemu, ada yang harus memotongkan kurva dan garis yang diberikan. Baru kemudian diintegralkan pakai rumus tadi itu 2pi, jari-jarinya apa tadi, tingginya apa, d x atau dy. Itulah volume. Itu prinsip dalam menentukan volume benda putar dengan metode cangkang.
Kelebihan dari cangkang adalah bisa digunakan untuk menghitung volume berputar, di mana fungsi kalau sumbu Y ya, itu fungsi X di kanan ya, dan yang di kiri itu nggak bisa dinyatakan secara eksplisit, jadi karena satu fungsi yang sama kayak contoh pertama tadi, itu bisa harus pakai cangkang ya. Tapi selama fungsinya itu dapat dipisahkan, itu cukup pakai washer saja kan. Contoh 2 tadi itu cukup pakai cangkang saja, nggak cakram saja, nggak perlu pakai itu sebenarnya, tapi itu bisa pakai cangkang. Di cangkang lebih umum ini ya. Baik, akhir silakan kerjakan latihan di subbab 62 ya, tabel 3, 4, 5, 9 dan 1 soal tambahan ini ya. Ini agak menarik ya, karena sumbunya itu adalah tidak vertikal atau horizontal tapi miring, Y sama dengan X. Nah, bagaimana Anda bisa menentukannya ya? Ini kebetulan batasnya sama dengan sumbu putarnya, Y sama, ini harusnya washer bisa, tapi washer kan yang dibaca ke vertikal dan washer cakram ya, karena batasnya sama dengan sumbunya. Kalau cakram kan kita pelajari kan sumbunya vertikal atau horizontal. Nah, sekarang bagaimana kalau miring seperti itu ya, silakan dicoba ya, kita mungkin bisa bahas di synchronous meeting nanti. Terima kasih.